Ruang Kolaborasi Modul 2.3 oleh Eria Susanti SSI, CGB Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Coaching adalah salah satu cara yang digunakan oleh seorang coach untuk memunculkan potensi dalam diri coachee melalui percakapan dengan menggunakan alur Tirta. Adapun alur percakapan Tirta yaitu 1. Tujuan, 2. Identifikasi, 3. Rencana, dan 4. Tanggung jawab. Berikut adalah latihan percakapan coaching. Pak Koiri adalah seorang guru PAI di sekolahnya. Pak Koiri mempunyai masalah tentang kurangnya semangat murid-murid dalam mengikuti pembelajaran, serta enggan untuk mengumpulkan tugas-tugas pada mata pelajaran yang diampunya. Pak Koiri ingin berdiskusi dengan Bu Eria untuk memunculkan solusi terbaik dari masalahnya tersebut. Berikut adalah dialog antara Bu Eria sebagai coach dan Pak Koiri sebagai coachee. Selamat siang Bu Eria, bagaimana kabarnya Selamat hari ini? siang Pak Koiri, kabar baik Pak Koiri. Bu Eria, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh baik Pak Koiri, apa ini yang mau Pak Koiri ceritakan? Begini Bu Eria, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang semangat dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 50% dari tiap kelas. Jadi menurut Pak Koiri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan situasi atau solusi yang saya harapkan atas permasalahan saya tentang kurangnya semangat murid-murid yang saya ajar. Jadi ada harapannya ada solusi. Begitu ya Pak Koiri. Menurut Pak Koiri, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid kurang semangat dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu ya Pak Koiri. Lalu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Koiri semangat dalam pembelajaran, Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan juga tidak membosankan. Wah, sependapat saya dengan Bapak ini kalau demikian. Lalu menurut pendapat Pak Koiri, apa saja yang dapat membuat murid-murid senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games, serta pembelajaran berbasis digital supaya pembelajaran lebih menarik. Itu ya Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apakah penyebabnya sehingga apa yang menyebabkan mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Demikian ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan, begitu ya Pak? Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak di kelas? Untuk di kelas itu saya biasa menggunakan buku paket dan buku LKS. Kira-kira ada sumber belajar lain
Apa enggak Pak selain buku paket dan LKS? Eh, saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet, artikel di koran ataupun di majalah. Nah, itu betul sekali Pak Koiri. Saya yakin sekali bila bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih semangat dalam pembelajaran dan juga semangat untuk mengumpulkan tugas. Jadi sekarang apa rencana Pak Koiri untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Bu ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Yang kedua, saya juga akan minta saran dari masukan dari teman sejawat. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalkan menggunakan bentuk rekaman video ataupun audio, drama, nyanyian, puisi, pantun, dan juga laporan digital Ibu. Wah, ini rencana yang keren sekali Pak Koiri. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Koiri bisa berhasil ya Pak Koiri. Oke Bu. Lalu apa komitmen Pak Koiri terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Koiri. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Koiri. Iya Bu. Terima kasih Bu Arya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menjadi tauladan dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin ya Pak. Sama-sama Pak Koiri. Sampai ketemu lagi. Semangat Pak Koiri. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.